Kita ziarah di pagi hari kemana? Ke Masjid Quba. Ini masjid pertama kali yang Rasulullah SAW bangun di kota Madinah. Masjid inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun asas ketakwaan. Jadi peletakan masjid ini yaitu Rasulullah perintahkan untanya untuk berjalan, kemudian untanya berhenti. Nah, ketika untanya berhenti, disitulah tepat dibangun di atasnya Masjid Quba ini. Masya Allah, pahala di Quba ini kalau kita sholat 2 rakaat pahalanya seperti ibadah umroh. Masya Allah, sekali sholat dapat pahala sekali umroh, 2 kali sholat 2 kali umroh. Masya Allah, kalau dapat 2 umroh, dalam hadis lain Nabi sabdakan pahala 1 umroh kepada umroh yang lain menghapuskan di antara keduanya. Masya Allah, ini rombongan umroh, rombongan umroh ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masjid Quba ya. Kita mau sholat dulu 2 rakaat di dalam Masjid Quba. Di atas mimbar ada tertulis ayatnya, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itulah ayat mengenai dibangunnya Masjid Quba ini. Pahalanya 2 rakaat sholat di dalam masjid. Jadi dalam masjid usahakan di dalam sini ya, dekat dengan mimbar, dekat dengan imaman, karena ini masih masjid aslinya. Insya Allah 2 rakaat seperti dapat ibadah umroh. Sholat 2 kali berarti dapat pahala 2 umroh. Masya Allah, Masya Allah. Ini dalam masjid. Kita sudah berada di dalam masjid Quba. Semoga Allah sampaikan juga kita di sini. Pemandangan di depan masjid, bagian depan Masjid Quba. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Masjid Quba. Semoga Allah sampaikan juga kita di sini. Yes. Masya Allah, ini satu kesempatan yang kita terlewatkan. Kita ini mau ziarah ke Sumur Izak tadi, yang mana Rasulullah singgah di situ, terus beliau mencelupkan kakinya. Tapi sayang waktunya pepet, keburu ketinggalan sama jamaah umrohnya, dan tempatnya juga jauh, mutar karena dipagar. Jadi ya kita putuskan, mudah-mudahan kesempatan berikutnya Allah kasih lagi sehingga kita bisa datang kemari. Ya insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan lagi kemari. Umroh semua, Masya Allah. Amirnya mana amirnya? Jamaah umroh. Tadi lah. Amirnya mana? Jamaah umroh semuanya berkumpul ya bersama balik ke bis. Kita tiba di tempat yang kedua, yaitu perkebunan kurma. Masya Allah, masuk. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah, ana bikhair. Wa antum? Alhamdulillah. Ma ismuk? Ahmad. Ismi Ahmad. Masya Allah, sawa. Barakallah, barakallah. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. الجنة آمين. يرزقك ما تتمنى إن شاء آمين يا الله، الله. الصحة والعافية وراحة البال. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين. والمسلمين أجمعين يا رب. آمين يا رب. وفي
Filistin ya Allah. يا رب Amin. الله يفك عنهم Amin. ويرفع عنهم الغمة Amin. ويفك عنهم الظلم Amin. ويجير الظالم على ظلمه. Amin ya يا Allah. رب Amin. آمين يا رب يفكهم إن شاء الله عاجل غير عاجل Amin. بحق لا إله إلا الله. إلا الله. Insyaallah. Narju insyaallah. Jazakallah. Masyaallah. Barokah. Ya, di sini jadi kenapa dijadikan tempat persinggahan travel-travel, karena di sini kesempatan untuk berbelanja. Karena semua jenis kurma ada semua di sini. Ya. Semua jenis kurma. Ini Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya kemarin tuh singgah di sini. Di kebun kurma. Mereka kemarin tuh Ustaz Abdul Somad bikin pengajian di sini. Buya Yahya juga baru-baru ini kemarin gitu. Bikin pengajian. Kalau kita ini jalan-jalan aja ya. Ya. Jadi kita lihat ke dalam, semua jenis kurma ada semua di dalam. Nah, ini ya. Semua jenis kurma ada. Ini ajwa. Ajwa Madinah. Ini kurma Sugai. Kurma Safawi, kurma Mabrom, kurma Tunisia, kurma Tunisia, kurma Tunisia. Ini kurma Kurdi, kurma Kurdi, kurma Ajwa Wasat. Beda lagi nih jenisnya nih. Kurma Kurdi Los. Masya Allah. Banyak jenisnya kurma ya. Kurma Safawi, kurma Birni, Birni Rasul. Masya Allah. Halal, halal, halal. Masya Allah. Jazakallah. Kalau satu halal guys ya. Pokoknya icip-icip satu halal ya. Icip-icip satu halal. Icip-icip satu halal. Kita terputar dulu ya. Sini bolan. Insyaallah. Mantap. Nah, kering dulu. Nah. Kurma masruk. Ini jenis kurma masruk. Kurma rabia. Kurma ambar. Oh, ini kurma ambar besar. Masya Allah. Kurma ambar yang paling besar. Masya Allah. Kurma ambar. Marion. Sapawi. Kurma al-Sofi. Al-Saki. Kurma Ajwa Wasat. Masya Allah. Ini kurma Majual. Ini kurma Majual. Besar juga. Besar. Ajwa Alia, kurma Salabi. Oh, ini kurma Salabi besar. Kurma Sukri Laki. Kurma Sukri Laki. Masya Allah. Halal, halal. Halal, kurma Sukari. Kurma stamina. Ini kurma stamina. Sukri Laki. Kurma untuk stamina laki-laki. Ajwa Rasul, Masya Allah. Itu jenis-jenis kurma ya. Jadi di sini tempatnya jajan. Tempat-tempat jajan di sini ya. Ya, kita nyicip-nyicip aja. Semua jenis kurma kita icip. Kalau satu halal ya. Kalau banyak bayar. Banyak jenis lainnya yaitu kurma Sugai, Ya, halal.
jajan-jajan, tempat jajan ya. Tempat-tempat jajan. Bakso viral yang ada di kebun kurma. Bakso 76. Nah, ini orang Indonesia yang buat. Ini bakso 76 ya. Nanti kalau main-main ke sini nih cobain bakso 76, bakso urat 76. Mantap. Sini bakso 76 terhidang di pohon kurma, di kebun kurma Madinah ya. Harganya berapa? Satu porsi 20 real. Gak usah dihitung-hitung sama uang rupiah ya. Pokoknya anggap aja 20.000 gitu kan. Kalau dikali ya lumayan juga, 4.000 dikali 20. Esnya 5 real. Kita makan bareng jamaah. Ada Pak Amir, Amirsa, Pak Rian Kaltara, Pak Andre. Selamat menikmati dan semoga bisa nyusul kemari mencoba bakso enak 76 insyaallah. Kenapa Rasulullah menolak tawaran Jabal Uhud? Karena Rasulullah tahu kelemahan umatnya. Seandainya Rasulullah berani tawaran Jabal Uhud, tidak berani keluar dari rumah itu. Setelah 1 tahun berlalu, maka pemimpin orang kampung Quraisy itu para sahabat menghasut tadi, ngapain kamu ikut perang? Nanti kalau kamu ikut perang hanya mati konyol, meninggal. Rumah ya, artinya itu jabal itu artinya gunung ya, rumah artinya pemanah. Ini namanya bahasa Indonesia gunung pemanah, jabal rumah. Kalau jabal Uhud ya yang bisa kita perhatikan dari ujung sana ya, dari ujung sana sampai ujung sana itu semuanya jabal Uhud ya. Jadi jabal Uhud ini memang kurang lebih 7 kilo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sahabat fans Sunbird Official, alhamdulillah kita tiba di siang hari, tepatnya di sini pukul 10 waktu Arab Saudi. Kalau di Indonesia berarti pukul berapa tuh? Beda 4 jam kita. 10, 9, 8, 7. Berarti di sana masih pagi di sana. Bukan masih pagi. Di sana udah sore. Berarti pukul berapa tuh? 11, 12, 31, 2. Pukul 2. Di sana pukul 2 siang. Di sini masih jam 10 ya. Jadi kita alhamdulillah sudah tiba di Gunung Uhud. Dimana sejarahnya di sinilah satu-satu di antara gunung yang menjadi saksi peperangan baginda Rasulullah SAW, yaitu terjadinya peperangan Uhud. Ini sepanjang jalan ini, mulai dari ujung sana itu sampai ke ujung sana. Nah, itu namanya Gunung Uhud. Masya Allah. Ya, ini Gunung Uhud. Kata Nabi, gunung ini adalah gunung yang akan nanti masuk ke dalam surga. Di antara batu yang ada di dalam surga ya nih, batu Uhud, yaitu Gunung Uhud. Ya, Masya Allah. Yang mana kisah peperangan Uhud kita sudah sedikit membaca. Di antara 70 sahabat yang wafat di dalam peperangan Uhud. Masya Allah. Dan makam syuhada Uhud ini, di dalam pagar ini terdapat juga seorang sahabat yang terkenal, singa padang Arab, yaitu paman beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau juga wafat pada peperangan Uhud. Mana beliau ditombak oleh seorang budak, kemudian dimakan hatinya oleh seorang wanita, dan akhirnya budak yang menombak masuk Islam, wanita yang memakan itu pun masuk Islam ya. Jadi asbab hidayah untuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, asbab pengorbanan beliau. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa di depan makom. Di sini kita berdoa, Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, ya asadallah wa asadar rasulih. Ya Allah, mudahkan kami untuk berjihad di jalan-Mu ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah.
Mudahkan kami ya Allah. Nah, ini semua jamaah umroh ya. Jamaah umroh semua. Terjadi peperang Uhud yang mana Rasulullah pun beliau bersabda, termasuk peperangan yang paling dahsyat yang beliau alami, pedihnya bahkan sampai gigi beliau tanggal ya, sampai lepas, yaitu perang Uhud ini. Masya Allah. Nanti kita sambil berjalan sejarahnya, kita lihat makomnya. Masya Allah. Assalamualaikum ya ahlal Uhud. Masya Allah ya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi. Kami sudah berziarah ke makammu. Saksikanlah ini dan doakan kami supaya kami bisa mendapat gelas perjuanganmu, wahai Sayyidina Hamzah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya asadallah wa asada rasulih. Masya Allah ya, ini peperangan Uhud. Jadi Masya Allah, yang bahkan gunung ini dikatakan dalam hadis itu, gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai baginda Nabi, dan Nabi pun cinta kepada Uhud. Masya Allah. Inilah gunung Uhud. Kita lihat. Subhanallah. Jadi di antara kisah terjadi peperangan Uhud ini, di antaranya adalah pada waktu itu Rasulullah SAW membentuk satu pasukan pemanah untuk berjaga-jaga di tempat ketinggian supaya melindungi daripada pasukan Rasulullah SAW yang ada di bawah. Nah, pada waktu itu perang melawan Sayyidina Khalid bin Walid pada waktu itu yang belum masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan belum masuk Islam. Tetapi Masya Allah, ketika diamanahkan oleh Rasulullah, kalian wahai pemanah-pemanah, jangan sampai turun dari atas bukit ya. Tapi ternyata melihat pukulan orang kafir tadi, jadi terlihat mundur mereka. Maka orang-orang pemanah ini menganggap peperangan sudah dimenangkan oleh orang Islam. Akhirnya pasukan pemanah pun mereka ikut berbondong-bondong turun daripada atas bukit itu untuk ngambil ghanimah dan melupakan janji Rasulullah atau wasiat Rasulullah SAW. Dan akhirnya ternyata pasukan kafir Quraisy ini yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid, mereka malah memutar balik, mundur ke belakang, memutari gunung Uhud. Kemudian mereka membokong daripada pasukan Rasulullah SAW. Dan akhirnya wafatlah syuhada Uhud ini, 70 sahabat diantaranya paman baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang banyak dinaiki ini adalah Jabal Rumat. Disinilah gunung bukit yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada para pemanah untuk tidak turun dari bukit ini. Akan tetapi mereka turun dari bukit ini, akhirnya terjadilah terbunuhnya para syuhada 70 Uhud. Dan termasuk Rasulullah pun SAW, beliau sampai terkena imbasnya, gigi beliau tanggal 1. Dan ini perangan Islam, Masya Allah, yang paling dahsyat diantaranya, bahkan yang paling rumit dan paling mujahadah. Dan Masya Allah kita sudah menginjak ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi dan menjadi motivasi kita supaya kita ini bisa menepat telas daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita manjat dulu, naik ke atas, kita melihat dari jauhan. Kita lihat berbagai penjuru negara, setiap pelosok-pelosok dunia semuanya berkunjung ke Jabal Uhud, dan rata-rata semuanya memanjat Jabal Rumat ini. Masya Allah, ini Jabal Rumat.
Allah, ada yang tulis-tulis nama. Masya Allah, ya. Kita sudah berada di atas Jabal Rumat. Ya. Kita sudah tiba di atas Jabal Rumat. Belakang kita Gunung Uhud yang panjang, Masya Allah. Kita lihat itu pemandangan dari atas Jabal Rumat. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Ini pemandangan atas Jabal Rumat dari Jabal Uhud. Di sana makom syuhada Uhud, termasuk paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah. Masya Allah. Ya. Kita berada di atas Jabal Uhud. Disinilah saksi hidup Jabal Uhud yang saat ini kita injak, yang mana persaksian Jabal Uhud menyaksikan peperangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya memperjuangkan Islam, asbab mereka memperjuangkan Islam hingga syahid. Maka kita sekarang yang hadir di sini menyaksikan sejarah-sejarah perjuangan mereka, dan alangkah baiknya kita bermotivasi supaya kita ini tambah hari tambah semangat berjuangnya, tambah semangat mengamalkan sunnahnya. Jangan sampai kita mengecewakan mereka para nabi. Jangan sampai kita mengecewakan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mengecewakan makam-makam syuhada Uhud, khususnya paman Sayyidina Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Maka jangan sampai kita datang kemari cuma untuk senang-senang saja. Bagaimana kita ini mempersiapkan ibadah apa yang harus saya tingkatkan, sunnah apa yang belum saya hidupkan, ya. Minimalnya kita niat ikut berjuang menempat telas daripada perjuangan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya, sehingga kita menjadi wakil beliau, kita menjadi wakil syuhada Uhud untuk memperjuangkan agama. Masya Allah. Sehingga seluruh alam, insya Allah semuanya bersedia. Mudah-mudahan ini barokah menjadikan asbab hidayah, karena yang dicari di sini hanya bukan pemandangan-pemandangan, tetapi yang kita cari kemari adalah bagaimana sambil belajar sejarah, sambil belajar mencari ibrohnya, mencari daripada suri tauladannya, dan bagaimana kita bisa mengambil petik hikmah terbesar yang terpenting yang harus kita bawa, yaitu bagaimana kita semua harus rela menjadi mujahid. Kita harus siap menjadi pejuang-pejuang Allah, menjadi asadullah, singanya Allah. Minimalnya untuk diri kita, keluarga kita, orang kampung kita, dan bahkan kita niat untuk ke seluruh alam meneruskan perjuangannya syuhada Uhud, meneruskan perjuangannya Sayyidina Hamzah, meneruskan perjuangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bersedia, insya Allah. Saya bersedia, tuan-tuan di rumah juga bersedia, dan dimana saja yang melihat semuanya bersedia biar kita dapat barokah dari perjuangan mereka, dan kita dapat barokah dari barokahnya suasana di Uhud ini. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.